Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami cintai dan yang kami banggakan, luar biasa Bapak Ibu. Kita subuh sudah hadir di masjid yang merupakan tanah kebaikan insyaallah buat masjid kita dan buat kampung kita, karena insyaallah sudah generasi berikutnya yang menjadi pejuang subuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menjadi keluarga besar pejuang subuh insyaallah. Dan kita berharap doa kepada Allah kiranya panggilan subuh yang luar biasa itu Bapak Ibu benar-benar menjadi milik kita, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat salah satu ciptaan Allah, yaitu gagak. Ya Bapak Ibu ya, firman Allah yang kami bacakan tadi surat Al-Maidah surat kelima ayat 31. Di sini dikisahkan tentang Habil dan Qabil, di mana Qabil bingung setelah membunuh saudaranya sendiri, bingung dia mau diapakan jenazah saudaranya ini. Dan Allah dengan kuasanya mempertontonkan burung gagak yang menguburkan saudaranya, yang menguburkan kawannya. Dan ini dicontoh oleh Qabil setelah melihat burung gagak menguburkan sahabatnya atau kawan sejenisnya. Kalau Al-Quran Bapak Ibu ya, kalau kita teliti, setiap ciptaan Allah itu luar biasa. Kalau kita pikirkan semuanya, kita lihat burung, kita lihat ayam, kita lihat unta, sapi, semuanya kalau diteliti maka semuanya akan mengatakan subhanallah, masyaallah. Apalagi hewan-hewan yang memang diceritakan dalam Al-Quran. Allah ceritakan soal semut, cobalah teliti semut itu luar biasa hebat. Allah juga menggambarkan di sini gagak juga luar biasa hebat. Juga Allah cara main anjing, cerita tapi coba teliti anjing itu luar biasa hebat. Nah, maka pagi ini kami ingin menggambarkan hebatnya gagak itu Bapak Ibu. Ini gunanya disampaikan hebatnya gagak ini untuk menjadi contoh bagi kita. Karena Al-Quran itu dari kita la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Dan guru kita di Minangkabau mengatakan alam takambang ambiyah kita. Jadi Bapak Ibu, gagak ini kita mulai dari anak Bapak Ibu. Anak gagak itu namanya bugon. Dia ada ulama yang berdoa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah aku rezeki seperti Engkau memberi rezeki kepada bugon. Ulama diminta itu Bapak Ibu, akhirnya laki-laki seperti Allah memberi rezeki kepada bugon, kepada anak gagak itu. Setelah kita lihat Bapak Ibu, dari luar biasa bugon ini. Ketika dia menetas keluar dari cangkang telur itu Bapak Ibu, dia itu keluarnya tidak seperti gagak dewasa, hanya ada bulu dasarnya, putih bulunya, sehingga itu gagak melihat ini tidak anak saya sepertinya, ini tinggal itu Bapak Ibu. Bayangkan bayi gagak baru keluar cangkangnya, terletak di puncak pohon, ditinggalkan oleh ibu. Dan itu sudah jauh dari Bapak Ibu. Bagaimana makannya itu Bapak Ibu? Atau burung ini tinggal di situ. Tapi situlah pelajarannya. Dan Allah mengatakan binatang melata di muka bumi, Allah jaga rezekinya. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang bertawakal keluar dari tawakal untuk mencari rezeki, maka rezekinya seperti burung yang keluar dari sangkarnya dengan perut kosong, kembali ke sangkarnya dengan perut berisi, itu kata Rasulullah. Dan itu dibuktikan Allah.
Jadi buku ini bagaimana cara makan Bapak Ibu? Jadi Allah buat, Allah desain aroma tubuh buah ini mengundang ulat-ulat untuk datang. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Di ulat mencium aroma obat sumber makanan semua. Maka ulat yang naik di atas mencari sumber makanan di sangkar buah tadi. Sampai di situ dia pikir itu makanannya, rupanya dia yang dimakan oleh buah. Kenyang buah di Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia remaja tumbuh bulunya seperti ibunya, baru dia datang. Oh iya lah, baru dia datang. Nah, ini pelajaran pertama apa dari burung buah ini, bahwa Allah menjamin rezeki kita. Seperti Ibrahim yang dikatakan, Allah yang menjadikan, Allah yang memberi petunjuk, Allah yang memberi makan dan minum. Ini menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan. Kemudian gagak ini Bapak Ibu, gagak ini burung yang cerdas, binatang yang sangat cerdas. Jadi kalau kita ingin mencontoh meneladani gagak, maka kita harus cerdas pula Bapak Ibu. Kenapa cerdas? Itu buktinya ketika dia mengumpulkan sahabatnya, kawannya, ketika kisah Harun dan Habil itu. Dan gagak ini Bapak Ibu bukan seperti binatang sirkus yang diajar oleh bapaknya, tapi gagak ini memang diciptakan Allah sangat cerdas. Itu pertama dibuktikan dengan dia mengumpulkan saudaranya itu. Kemudian gagak ini Bapak Ibu pantang menyerah. Jadi kita juga seperti itu, pantang menyerah. Kalau ibu nonton video-video di YouTube itu banyak sekali Bapak Ibu tentang gagak ini. Bagaimana gagak ini Bapak Ibu ya di Inggris kalau nggak salah di Eropa, dia itu tinggal di daerah di kawasan tol, di kawasan tol dia tinggal. Jadi dia makan apa biji-bijian ini, di berjadwal biji-bijian ini. Tidak bisa paruhnya untuk mencontoh, keras, sangat keras itu. Apa yang dilakukan oleh gagak ini? Bukan diajarkan, tapi cara Allah mendesain dan Allah tunjukkan kepada kita melalui video itu, agar kita tunduk yakin bahwa Allah itu ada. Dan ini menjadi pelajaran besar bagi kita, harus kita semangat. Jadi kumpulkan apa itu? Kumpulkan yang paruhnya itu, biji-biji itu, diserahkannya di jalan tol itu. Diserahkan di jalan tol, sehingga mobil-mobil yang lewat di situ menabrak biji-biji itu, patok biji itu terbuka. Ketika dibuka, akan keluar dalam itu, akadnya dicocok keluar. Tidak luar biasa pemandangan seperti itu. Dan juga mungkin kita pernah lihat ketika dia mau menangkap ikan, dia menangkap ikan itu cara apa? Pergi dia ke sungai itu, ada batu di situ, diambilnya makanan-makanan yang berserakan di sungai itu, yang diyakininya suka ikan, diambil paruhnya, dipakai ke batu itu, diserahkan apa itu? Makanan terpanjang. Ditunggu ikan mencoba, nanti mengambil langsung mencoba sekali. Nampak di sini dia semangat untuk mencari rezeki. Dan ada orang yang mau penelitian karena dia melihat gagak ini gigih seperti itu, ditangkapnya gagak itu, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan, kemudian diletakkan apa? Gelas berisi air, dan dia itu di dalam itu ada makanannya. Jadi gagak ini gagak ini mengambil makanan di dalam gelas itu, paruhnya itu nggak sampai, bukan air separuh gelas, separuh saja dia. Tidak sampai apa itu dong, contoh itu ke dalam. Bagaimana caranya mendampingi itu Bapak Ibu? Jadi rupanya dia ada batu-batu kecil di situ, jadi batu itu dimasukkan, atau naik ikan di stek. Yang itu orang oleh, yang masalah batu celai, naik ikan di celai, sampai naik makanan itu dengan dicontoh. Itu kegigihannya Bapak Ibu. Jadi pertama dia cerdas, kedua dia gigih, yang ketiga ditemui oleh para peneliti, gagak ini setia dengan satu pasangan. Ketika dia sudah menjumpai pasangannya, memang itulah pasangannya sampai mati Bapak Ibu. Luar biasa, tak tergoda dengan pasangan-pasangan yang lain, itu gagak itu Bapak Ibu. Kemudian gagak ini mau berbagi. Jadi nggak
Rupanya ada makanan di situ Bapak Ibu, tikus itu tidak bisa mengolah. Karena kenapa? Mungkin berupaya untuk membuka ya. Di gagak ini mulai mencontoh. Di contohnya makanan itu dipisahkan kecil-kecil. Jadi orang yang kecil ini pikir gagaknya makanan. Setelah dipisah-pisahkan gagak terbang. Kemudian tikus datang ke situ Bapak Ibu. Tinggal makan selesai. Dibantu pilah-pilah deh gagak tadi. Itu makhluk di luar kita Bapak Ibu. Mau dirubah kecerdasannya tidak hanya untuk dia, juga untuk orang lain. Jadi begitu juga kita Bapak Ibu, seperti surah Al-Muluk itu kan, Allah jadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai wak kalah juga gak Bapak Ibu. Dan sepakat wak kini kau jangan sampai kalah wak juga gak keceng kanan awak biko di rumah, sampai cari toko kalau lalu anak awak. Kecen kenyo kalau ingin merubah nasib, rubah cara hidup itu. Akan Allah mengecewakan, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya. Kecen karena awak kalau mau ikose gaya awak taruh ikose dapat darinya. Rubah gaya kau berubah rezeki. Celiklah model burung gagak tu. Nak tu yang tidak mungkin ya doh. Tidak bisa berhenti kerajo risiko ajan came berhenti kerajo. Celik burung gagak banyak cara dari Allah. Paminta Allah ya Allah ya Rahman. Tapi ambo rezeki seperti burung gagak tu ya Allah. Ambo berhenti di berhentian ambo ya Allah. Itu ada hikmahnya ya Allah. Tunjukkanlah ke kami kamu ya Allah acara mencari rezeki itu. Minta ke Bapak Ibu. Dan dia Bapak Ibu ya. Bukot tadi kenapa ada rezeki? Karena ada aroma yang ada di dirinya sehingga mendatangkan rezeki ke tempat dia. Jadi kalau kita ingin dapat rezeki Bapak Ibu, jadikan diri kita ini sumber rezeki. Bagaimana caranya agar diri kita sumber rezeki? Tentu cerdas kita Bapak Ibu. Dan yang paling utama karena memang buat tadi diri dia pribadi dia yang ada dalam diri dia mengundang aroma makanan datang, maka jadikan diri kita juga seperti itu Bapak Ibu, mengundang aroma rezeki datang. Cara bagaimana? Kita berakhlak mulia, kita santun, semua orang suka dengan orang santun. Kita tidak sombong, semua orang suka dengan orang tidak sombong. Dan orang tidak suka dengan orang sombong, bahkan orang sombong sendiri tidak suka dengan orang sombong. Nah, awak tak suka orang sombong, orang sombongnya doa, hanya tak suka orang sombong. Kalau kita ingin menjadikan diri kita sumber rezeki, awak tak sombong, awak murah senyum, awak penyabang, awak banyak dapat biarlah. Jadi misalnya dari apapun kita Bapak Ibu, dari guru kita Bapak Ibu, kita sumber kebahagiaan anak-anak murid kita, tempat curhat anak-anak murid kita. Sebagai orang tua kita Bapak Ibu, ada saatnya kita tegas, ada saatnya kita berkasih sayang, sehingga keberadaan kita menyenangkan hati anak kita. Maka toko-toko Bapak Ibu, kan banyak toko Bapak Ibu, toko A, toko B, toko C. Lebih kurang barang itu juga, harganya itu juga. Kenapa toko ini ramai? Karena orang menjualnya murah senyum, murah berbagi, tukang sapu. Kami dulu Bapak Ibu ketika SMA dulu orang tua ketika tinggal Pamorot, kami membeli lahan di dapur itu kami dan ibu-ibu. SMA juga mereka pasar Pak Dasko tukang sapu. Lero alami apa Pak Dasko. Ini saya mulai orang tua jadi orang. Isman tadi sampai alamatnya nanti waktu. Kami sapu tu sakit tensia. Awak les ya ibu ini besok ibu yo. Itu kok menunggu benego, menunggu giliran itu ini sapu tu sangat nanti. Iko misalnya ado di awal, ado di awal. Apa sih juga laku apa itu? Laku tu mah. Mengaliasin itu ada biko pribadinya laku tu mah. Itulah pengajian buat bagi dulu. Surat Al-Maidah 21. Allah gambarkan bagaimana gagak
menjadi hewan pertama menjadi guru oleh manusia. Di buku bertanya teka-teki karena ibu. Hewan pertama